Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam, hadirin yang berbahagia. Malam ini di panggung sederhana ini, kami panitia 17-an RT 02 RW 02 Tengah Kencana akan menghadirkan sebuah kisah penuh perjuangan, keberanian, dan cinta tanah air. Inilah drama berjudul Api Semeram Tak Pernah Padam. Sebuah kisah yang berinspirasi dari sejarah tentang nyala semangat pertempuran 5 hari di Semarang. Perkenankan saya, sang narator, menjadi pemandu perjalanan ini, menjadi saksi bisu yang merangkai kembali detik-detik perjuangan yang pernah membara. Lepaskan sejenak hidup pikuk di luar sana. Bukalah hati, pasang telinga, dan biarkan setiap adegan membawa kita hanya. Dan kini tirai pun terbuka. Selamat menyaksikan. Tuan-tuan sekalian, sekarang kita akan mulai dengan lagu keroncong dari tahun 1910 dan dinyanyikan oleh. Hari itu, pagi yang cerah di tanggal 17 Agustus 1945, matahari baru saja naik di atas langit Semarang, menyinari rumah-rumah sederhana dan pepohonan yang bergoyang-goyang. Di sebuah sudut kampung kecil, beberapa anak sedang bermain di halaman. Mereka belum tahu pagi itu akan menjadi pagi yang bersejarah. Tiba-tiba dari rumah ART terdengar suara radio yang keras. Suara itu menggetarkan hati, membuat semua orang diam dan mendengarkan. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Suasana hening sejenak, lalu sorak-sorai, tawa, dan tepuk tangan meledak di mana-mana. Termasuk anak-anak kecil yang polos tapi penuh
Kamu tuh ngantor. Ini kan cerita di masa lalu. Kenapa kamu bawa-bawa masa sekarang? Ups, lihat, aku buat bendera merah putih ini loh. Ayo kita kibarkan dengan bangga. Ayo, kita rayakan kemerdekaan ini bersama-sama. Bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku? Agustus 1945, Indonesia merdeka. Tapi Semarang belum tenang. Tentara Jepang masih bersenjata dan pemuda-pemudi belum sepenuhnya menguasai kota. Apa belum kae. Akhirnya merah putih iso berkibar ning markas iki. Woi, apik Mas Bro. Tapi perjuangan iki urung selesai, Mas Bro. Iki tentara Jepang isih nguasai gudang senjata karo rumah sakit, Bro. Dewe ra iso nunggu Mas Bro. Dewe kudu rebut kabeh sing dadi nggone rakyate dhewe. Terus Mas Bro, tapi awake dhewe nunggu liyane. Kanteri baju kotok. Dadi tok. Buru-buru kan ngene. Mangkat le. Karena bergejolak saat Semarang dibakar oleh semangat kemerdekaan dan darah para pahlawan. Ancaman datang bukan hanya dari peluru, tapi dalam dinding rumah sakit, dari sesuatu yang tak kasat mata. Seorang pria berjalan cepat, wajahnya tegas, namun matanya menyimpan kecemasan. Dialah Dokter Karyadi, dokter muda, pemberani, dan berdedikasi. Mas, saya terlambat. Ada kabar air minum di rumah sakit Candi diracuni. Saya harus periksa sekarang juga. Ya Allah Gusti, apa kau yakin dokter? Sumber air di belakang. Aku mencium yang aneh. Beberapa pasien mulai muntah, pusing. Ini bukan kebetulan. Jangan-jangan ini sabotase dari serdadu Jepang dokter, atau kolaborator? Astaga. Wah, Dewi kira terima ditembak sekon jobo. Tapi dipateni awan-awan sekon jero.
Aku harus periksa langsung ke sumbernya. Harus saat ini juga. Kita tidak bisa menunggu hingga besok. Maka bisa kami antar, Dok. Tapi kita tetap harus hati-hati karena tentara Jepang masih berjaga di sana. Benar, Dok. Kita harus berhati-hati karena mereka semua bersenjata. Saya tidak takut. Demi melindungi yang sakit dan tak berdaya, nyawa bukan harga yang tinggi untuk pengabdian.